Perkenalkan, nama saya Marlina Sianturi dari kelas C 2018 Pendidikan Antropologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian sistem pertukaran Marsyadap Ari di Desa Banjartoba. Pertama itu adalah abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pertukaran Marsyadap Ari di dalam bertani di Desa Banjartoba dilihat dari pendekatan substantif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data diperoleh dari wawancara dan observasi yang dilakukan di lokasi penelitian yaitu di Desa Banjartoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Marsyadap Ari adalah kegiatan gotong royong dalam mengerjakan lahan di ladang maupun di sawah, dan Marsyadap Ari yang terjadi di Banjartoba itu adalah memberikan tenaga ataupun jasa tanpa upah atau tidak berbentuk uang, melainkan dibayar tenaga dengan tenaga. Dan Marsyadap Ari itu merupakan kebudayaan dari nenek moyang masyarakat Batak Toba, dan selain itu Marsyadap Ari itu membuat masyarakat Desa Banjartoba meningkatkan solidaritas yang tinggi dan juga mempercepat pekerjaan yang dilakukan di ladang maupun di sawah. Dan dilihat dari pendekatan substantif dari Marsyadap Ari ini, bahwa dalam Marsyadap Ari itu tidak ada istilah untung rugi ataupun tidak mengutamakan adanya motif ekonomi. Kata kunci dari abstrak ini yaitu Marsyadap Ari, tradisi, dan pendekatan substantif. Dan selanjutnya adalah pendahuluan. Kabupaten Dairi adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kotanya adalah Sidikalang. Kabupaten Dairi merupakan salah satu dari 33 kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 192.780 hektar, yaitu sekitar 2,69% dari luas Sumatera Utara, yang terletak di sebelah barat laut Provinsi Sumatera Utara. Pada umumnya, Kabupaten Dairi berada pada ketinggian rata-rata 700 sampai dengan 1.250 meter di atas permukaan laut, dengan 15 kecamatan. Jumlah penduduk Kabupaten Dairi di akhir tahun 2019 itu sebanyak 284.300 jiwa. Keadaan lahan dari Kecamatan Sidikalang ini sebagian besar dibatasi gunung-gunung dan bukit-bukit yang bergelombang, yang memanjang dari timur ke arah barat, dan kemiringan lahan yang bervariasi hanya sebagian yang datar. Sesuai dengan keadaan alamnya, maka mata pencaharian masyarakat Sidikalang umumnya adalah bercocok tanam. Lahan Kecamatan Sidikalang sangat cocok untuk tanaman muda dan keras seperti kopi, karet, dan jagung. Mayoritas mata pencaharian di Dairi adalah petani, begitu juga di salah satu desa yaitu di Desa Banjartoba, Kecamatan Berampu. Mata pencahariannya juga petani, seperti petani kopi, padi, jagung, dan sayur-sayuran. Dan dalam pengerjaan lahan seperti ladang dan sawah di Desa Banjartoba diperlukan juga adanya tenaga atau jasa dari tetangga maupun dari saudara. Oleh karena itu, masyarakat Desa Banjartoba menerapkan Marsyadap Ari. Marsyadap Ari itu adalah kegiatan gotong royong dalam mengerjakan lahan, dan tentunya hal itu dilakukan supaya proses pengerjaannya lebih cepat. Alasan diterapkannya Marsyadap Ari itu yaitu karena biasanya di kampung itu mempunyai kegiatan yang mayoritas sama, dan sama-sama bertani di ladang maupun di sawah. Dan sifat Marsyadap Ari ini yaitu untuk meringankan pekerjaan dengan sistem bersama-sama. Dan Marsyadap Ari ini dilakukan individu dengan penuh tanggung jawab dan dianggap sedang mengerjakan pekerjaan miliknya sendiri. Dengan prinsip itu hasilnya akan jauh lebih baik. Yang selanjutnya itu adalah metode penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan, menjelaskan, dan menganalisis tentang Marsyadap Ari di Desa Banjartoba, sehingga penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Imade Winarta, metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, meringkas berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Sedangkan menurut Sugiono 2005 menyatakan bahwa metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode penelitian ini
sering digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, yaitu objek yang berkembang apa adanya dalam penelitian kualitatif. Rumusan masalah merupakan fokus penelitian yang masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk lapangan atau situasi sosial tertentu dengan maksud untuk memahami gejala sosial yang kompleks. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah wawancara. Atau wawancara itu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada informan, di mana penelitian ini tidak menggunakan panduan wawancara yang telah tersusun untuk memperoleh datanya. Dan yang kedua itu observasi atau metode pengumpulan pengamatan langsung objek-objek yang ada tidak terbatas hanya pada perilaku manusia saja. Dan yang ketiga itu dokumentasi atau merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Banjartoba, Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya itu adalah hasil dan pembahasan. Marsiada Pari itu adalah kegiatan gotong royong, dan Marsiada Pari itu istilah gotong royong dalam suku Batak Toba. Gotong royong masyarakat Batak Toba dalam mengerjakan lahannya. Marsiada Pari adalah kegiatan gotong royong dalam mengerjakan lahan, dan tentunya hal itu dilakukan supaya proses pengerjaannya lebih cepat. Dilihat dari sisi kebudayaan, Marsiada Pari itu merupakan tradisi bagi masyarakat Batak Toba. Marsiada Pari itu merupakan kebudayaan dari nenek moyang masyarakat suku Batak Toba dan diteruskan oleh masyarakat suku Batak Toba yang sekarang. Marsiada Pari itu menggunakan tenaga orang lain dalam mengerjakan ladang, baik itu di sawah maupun di ladang, dan akan dibayar dengan tenaga juga dengan cara bekerja di lahan yang bersangkutan. Dengan kata lain, bahwa Marsiada Pari itu dilakukan secara bergiliran dalam mengerjakan lahan, baik itu di sawah maupun di ladang yang tergabung di dalam kelompok Marsiada Pari tersebut. Singkatnya, Marsiada Pari itu mengerjakan lahan di sawah maupun di ladang secara bersama-sama atau dalam bentuk kelompok. Dan tentunya proses pengerjaannya lebih cepat, dan setiap hari kerja kelompok Marsiada Pari itu secara bergantian mengerjakan lahan di salah satu dalam kelompok Marsiada Pari. Demikian seterusnya hingga semua anggota mendapat giliran. Misalnya di hari Senin di sawah Sianturi, di hari Selasa di ladang Silalahi. Demikian seterusnya hingga semua dapat giliran. Jika dalam seminggu itu tidak bisa dihabiskan, biasanya dilanjut pada Senin minggu depannya. Biasanya juga pada Senin di sawah Sianturi dapat beberapa hari kerja untuk mencapai target dalam penyelesaian di lahannya Sianturi sebelum pindah kerja ke ladangnya Silalahi. Dan seterusnya hingga semua mendapat giliran yang sama dan adil. Di Desa Banjartoba biasanya Marsiada Pari dimulai di jam 8 tepat, dan di jam 11 itu istirahat. Di jam 13 itu atau jam 1 siang makan siang. Di jam 2 siang itu dilanjut kerja, dan di jam 4 sore itu ada istirahat, dan di jam 6 itu selesai atau waktunya pulang. Dikarenakan jarak rumah ke sawah ataupun ke ladang itu biasanya cukup jauh dari perkampungan atau perumahan, maka kelompok Marsiada Pari ini biasanya membawa nasi atau lauk pauknya sendiri, dibawa masing-masing. Dibawa langsung dari rumah dan dibawa masing-masing oleh anggota. Dan biasanya di tuan rumah juga menyediakan air minum ataupun kopi. Jadi si anggota hanya membawa nasi dan lauknya untuk makan siang, dan membawa alat-alat pertanian yang diperlukan untuk mengerjakan lahan. Dan hal ini berlaku untuk semua anggota kelompok Marsiada Pari. Marsiada Pari ini kini tidak populer lagi dan bahkan hampir punah di berbagai wilayah. Akan tetapi di Desa Banjartoba masih diberlakukan. Walaupun di zaman sekarang sudah mulai jarang diterapkan,
oleh masyarakat Toba dikarenakan teknologi yang semakin canggih dalam mengolah lahan, ataupun dalam arti tenaga manusia kini sudah diganti dengan alat teknologi pertanian yang canggih. Dan dalam Marsyada Pari itu yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba adanya pendekatan resiprositas dan pendekatan substantif. Dalam pendekatan resiprositas yang terjadi di dalam Marsyada Pari ini yaitu jenis resiprositas negatif. Dikatakan negatif karena dengan proses penukaran seperti ini maka menghilangkan nilai pertukaran resiprositas yang telah ada atau tenaga antar tenaga. Dan yang selanjutnya itu adalah pendekatan substantif. Pendekatan substantif dalam Marsyada Pari ini yang terjadi di Desa Banjar Toba. Dalam Marsyada Pari, pendekatan substantif yang dimaksud adalah bahwa tidak adanya motif ekonomi dari Marsyada Pari ini, atau tidak terdapat untung rugi sesama kelompok Marsyada Pari, karena dalam Marsyada Pari ini lebih mengutamakan tradisi dari nenek moyang masyarakat suku Batak Toba yang sudah ada dari dulu. Dan Marsyada Pari ini merupakan tradisi bagi masyarakat Batak Toba. Marsyada Pari ini merupakan kebudayaan dari nenek moyang masyarakat suku Batak Toba dan diteruskan oleh masyarakat Batak Toba yang sekarang. Oleh karena itu dalam Marsyada Pari ini tidak terdapat motif ekonomi ataupun untung rugi. Selain itu, karena dalam Marsyada Pari ini juga lebih mengutamakan sistem kekerabatan atau menjunjung tinggi solidaritas yang sudah ada dari dulu dan diteruskan sampai sekarang. Dan karena dalam Marsyada Pari ini tenaga dibayar tenaga, dan Marsyada Pari ini menggunakan tenaga orang lain dalam mengerjakan lahan, dan akan dibayar dengan tenaga juga, dengan cara bekerja di lahan yang bersangkutan. Dengan kata lain, Marsyada Pari ini dilakukan secara bergiliran dalam mengerjakan lahan di ladang maupun di sawah yang bergabung di dalam kelompok Marsyada Pari tersebut. Singkatnya, Marsyada Pari itu mengerjakan lahan baik itu di sawah maupun di ladang secara bersama-sama dalam bentuk kelompok. Dan yang selanjutnya itu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Marsyada Pari adalah kegiatan gotong royong dalam masyarakat suku Batak Toba. Marsyada Pari merupakan tradisi bagi masyarakat Batak Toba, dan Marsyada Pari itu merupakan kebudayaan dari nenek moyang masyarakat suku Batak Toba dari dulu. Marsyada Pari menggunakan tenaga orang lain dalam mengerjakan lahan dan akan dibayar dengan tenaga juga. Dan resiprositas yang terjadi di dalam Marsyada Pari ini adalah jenis resiprositas negatif. Pendekatan substantif dalam Marsyada Pari yaitu tidak adanya motif ekonomi dalam Marsyada Pari atau tidak adanya untung rugi yang terdapat di dalam Marsyada Pari ini. Sekian dan terima kasih.